وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu lah. Oke, kita membahas usul fit tafsir, masih di bab atau di pasal atau di pembahasan nuzulul Quran ibtidai wa sababi. Ya, nuzulul Quran ibtidai wa sababi. Jadi ada turunnya ayat Al-Quran secara ibtidai, yaitu yang tidak diselingi sebelumnya oleh sababun nuzul. Adapun nuzulul Quran dengan sababi, maka itu menunjukkan bahwasanya ada sababun nuzul terhadap ayat tersebut. Nah, di antara faedah mengetahui sababun nuzul ini masih di faedah pertama, bahwasanya Al-Quran itu turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Al-Quran turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW misalnya ditanya akan sesuatu oleh sebagian sahabat atau sebagian dari orang musyrik dan ahli kitab, kemudian Nabi SAW bertawakuf. Kadang-kadang Nabi SAW tidak menjawab karena belum tahu jawabannya, sehingga menunggu wahyu dari Allah. Akhirnya turunlah ayat yang berkaitan dengan pertanyaan tersebut untuk menjawab dan menjelaskan jawabannya. Kita telah membahas misal yang pertama, yaitu ayat Al-Isra ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Itu kita bahas 2016 lalu. Jauh ini kajiannya. Sebelum apa? Antum emang kesini ke Saung? Ke Saung kapan emang antum? Alwi masih SMA. Masih di kampung, belum kenal sama anak, belum kenal. Jadi ini udah 5 tahun. Ya. Kita mulai dari wa mithalus tsani sekarang. Misal yang kedua, wa mithalus tsani qauluhu ta'ala. Udah ketemu belum? Bayan gimana? Bukan kedua. Bukan. Wa mithalu tsani atas. Ya, paling atas, nomor keempat, apa baris keempat. Mithalu tsani qauluhu ta'ala. Ketemu enggak? Karena ada wa yas'alunaka 'anir ruh. Terus al-mithalu tsani. Ketemu? Bukan keempat sih, maksudnya di HP keempat. Kalau di situ enggak tahu berapa. Khalas? Oke. Qala rahimahullah wa mithalu tsani qauluhu ta'ala. Misal yang kedua, perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaquluna la in raja'na ilal madinati la yukhrijanna al-a'azzu minhal adzal. Mereka berkata. Mereka di sini sebenarnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Kamu bisa ngomong ya? Nggak enak. Sebentar.
Taib, kata Allah Ta'ala, yaqulun, mereka yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul dan semisalnya berkata, la in raja'na ilal madinati la yukhrijanna al-a'azzu minhal adzal. Kalau misalnya kami kembali ke Madinah, ya, maka pihak yang a'az, yaitu yang paling kuat, paling perkasa, akan mengeluarkan pihak-pihak lemah dari Madinah. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul sesumbar terhadap orang-orang musyrik, orang-orang muslimin. Dia seolah-olah mengancam orang-orang muslimin untuk apa? Untuk mengeluarkan orang-orang muslimin dari Madinah. Maka dikatakan di sini, fa fi sahihil Bukhari anna Zaid bin Arqam sami'a Abdullah bin Ubay ra'sal munafiqin yaqulu dzalik. Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu mendengar Abdullah bin Ubay bin Salul, gembongnya orang-orang munafik, mengatakan kayak gitu, ya. Dan kemudian yuridu annahu al-a'az. Abdullah bin Ubay bin Salul itu memaksudkan bahwasanya dirinya dan kelompoknya orang munafikin ini a'az, yang paling perkasa. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu al-adzal. Rasulullah dan para sahabatnya mereka adalah orang-orang yang azal, orang-orang lemah. Padahal sebenarnya hakikatnya siapa, ikhwan? Mereka lah orang-orang yang lemah. Kalau mereka kuat, mereka nggak bakal menyembunyikan kemunafikannya, nggak bakal takut-takutan. Mereka akan mensyiarkan kekufuran mereka kalau mereka itu adalah a'az. Fa akhbara Zaidun ammahu bidzalik. Maka Zaid bin Arqam mengabarkan kepada pamannya hal tersebut. Fa akhbara bihin Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka pamannya pun mengabarkan kabar tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan mereka nih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam Zaida. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memanggil Zaid bin Arqam fa akhbarahu bima sami'. Maka Zaid bin Arqam mengabarkan kepada Nabi SAW apa yang dia dengar. Ada faedah di sini, ikhwan. Ketika ini perkara yang berkaitan dengan politik, ya, dan berkaitan dengan siasah syar'iyah, berkaitan dengan Islam, ini berkaitan dengan politik Islam. Karena pemerintahan Islam, yaitu pemerintahan Rasulullah SAW, mempunyai manajemen dan treatment tersendiri terhadap orang-orang munafik, ya, dan juga memiliki perhatian terhadap gerak-gerik mereka. Kenapa? Karena orang-orang munafik ini ibarat rasa gatal yang ada di bokong. Nah, enggak digaruk salah, enggak digaruk gatal, kan kayak gitu, ya. Sama kayak omongan tetangga, dilayanin salah, enggak dilayanin kok bikin gatel. Nah gitu tuh. Jadi ada treatment khusus terhadap mereka. Maka dibahaslah kemudian oleh Rasulullah kalamnya Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Ya, berbeda konteks kalau misalnya yang bicara ini adalah orang awam, tidak ada kepentingan, tidak ada posisi di masyarakat, tidak punya pengikut, maka enggak bakal Rasulullah nanggapin, biarin aja. Gak bakal orang yang besar itu nanggapin itu, enggak. Nah ya, coba tukang tahu lewat, dia kemudian ngopi di warung kopi, kemudian dia mengkritik kebijakan Pak Jokowi. Pak Jokowi dengar melalui internet misalnya. Apakah Pak Jokowi datang kemudian menghardik dia, kamu gimana? Enggak, itu malah mengecilkan peran Pak Jokowi jadinya. Ya, ini harus dibedakan. Ya. Ini dalam urusan politik Islam, siasah syar'iyah. Ada seorang syekh, Syekh Sa'ad Asy-Syafri, Sa'ad bin Nasir Asy-Syafri, hafizallah. Yang beliau sekarang seorang menteri juga di Saudi sana. Beliau pernah diundang ke Indonesia
untuk isi daurah atau untuk isi kajian tabligh akbar di sana sini di Indonesia. Suatu ketika diajak ke suatu daerah di Indonesia dan panitianya bilang, "Syekh, ada fulan," Afan, ini entah di Indonesia atau tempat lain, ana lupa ceritanya. "Syekh, ada fulan menjelekkan engkau ya Syekh. Begini. Maka Syekh itu bilang, "Kenapa engkau malah membelokkan panah itu kepada diriku?" Ya, jadi panitia bilang, "Syekh, ada yang benci sama antum Syekh. Fulan bilang antum gini. Maka kata Syekh, "Kenapa engkau belokkan panah tersebut kepadaku?" Ngerti nggak maksudnya? Panah tersebut tadinya nggak kena sama Syekh karena Syekh nggak tahu omongan mereka tentang Syekh ini. Tapi kenapa? Karena nggak tahu kemudian malah dibelokin supaya Syekhnya tahu gitu loh. Paham nggak lebih? Dan ini adalah kalam orang-orang yang sebenarnya udahlah di ini aja, jangan diindahkan itu karena bukan orang penting banget gitu. Beda kalau yang ngobrolin tentangnya adalah Presiden RI misalnya. Nah, ini beda ini kalau misalnya harus tahu Syekhnya gitu kan. Ibaratnya misal antum di Kerangan misal saja ada seseorang yang bukan siapa-siapa dan nggak ada peran penting lah di kajian kita, nggak ada peran penting di umat gitu loh. Ustaz Hasan tuh gini bikin gosip ya. Antum mungkin mengcounter dia, tapi antum nggak perlu untuk mengatakan kepada Ustaz, ada yang ngomongin antum Ustaz di Keranggan. Siapa? Nggak mau kasih tahu. Ya, antum malah bikin apa? Kolbu ana rusak ini ya. Yang ana nggak ada masalah apa-apa jadi bermasalah itu. Jadi nggak semua omongan orang tentang tokoh kita atau teman kita itu kita sampai jangan semuanya difilter. Omongannya ini negatif biasanya. Omongannya ini apakah bisa berefek pada hatinya atau enggak? Dan apakah bisa diklarifikasikan atau tidak? Gitu. Seperti itu. Tapi ini kan yang ngomong nih Abdullah bin Ubay bin Salul sampai jadi ayat loh. Masya Allah, ini berarti emang harus diberitahu kepada Rasulullah SAW. Dan di sini ada juga faedah penting. Nabi SAW kemudian memanggil Zaid bin Arqam untuk tabayyun. Ya, fa akhbarahu bima sami'. Kemudian, thumma arsala ila Abdullah bin Ubay wa ashabih, fahalafu ma qalu. Ya. Kemudian Nabi SAW mengutus kepada Abdullah bin Ubay dan para sahabatnya Abdullah bin Ubay, dan mereka bersumpah terhadap apa yang mereka katakan. Fasaddaqahum Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW membenarkan mereka. Fa anzalallahu tasdiqa Zaidin fi hadhil ayah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang membenarkan Zaid bin Arqam dalam ayat ini. Fastabanal amru li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka perkara kemudian jelaslah bagi Rasulullah SAW akan rencana Abdullah bin Ubay bin Salul. Taib di sini berarti apa? Ayat Al-Quran ini turun dari Allah Subhanahu wa taala untuk hal-hal yang kadang-kadang hal yang Nabi SAW belum bisa memberikan sikap. Untuk misalnya ini untuk tabayyun. Ternyata ayat ini turun untuk membenarkan kabarnya Zaid bin Arqam supaya Rasulullah SAW memastikan benarnya kabar tersebut. Oh, ternyata benar orang-orang munafik itu punya rencana. Ya. Taib, kemudian yang kedua, Atsani. Bismillah. Bayanu inayatillahi ta'ala bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam fi difa'i anhu. Penjelasan akan perhatiannya Allah Ta'ala kepada Rasulnya dalam rangka membela Rasulnya. Misalnya qauluhu ta'ala, wa qala alladhina kafaru laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Orang-orang kafir berkata, aduh sekiranya Al-Quran itu kok enggak turun
Jumlatan wahidah langsung plek gitu turun gitu. Ya. Kenapa Al-Quran kok turun tuh munajjaman, mutadarrijan, bertahap, berangsur gitu loh. Maka orang-orang kafir protes. Aduh, coba kalau misal Al-Quran turunnya itu jangan berangsur, repot lah. Turunnya satu paket aja langsung, satu kitab. Maka kata Allah Ta'ala, kadzalika linutsabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila. Ya. Kami jadikan begitu. Al-Quran turun berangsur-angsur agar kami bisa meneguhkan hatimu, agar hatimu menjadi teguh. Karena memang gini loh, antum kalau mau kokoh, mau teguh, ada pelajaran di sini. Antum nggak bisa belajar satu paket langsung dalam satu hari semuanya, nggak bisa. Ya. Harus mutadarrijan munajjaman, berangsur-angsur. Ini faedah penting banget ini. Kenapa Nabi SAW itu begitu kuat menghadapi banyak tantangan? Kenapa para sahabat mereka juga begitu kuat? Karena kalau kita lihat metodologi pembelajaran mereka semua, metodologi munajjaman, yaitu metodologi berangsur. Sampai sebagian sahabat, sebagian salaf bahkan kami tidak akan menambah hafalan 10 ayat kecuali kami telah merasa mengamalkannya. Tuh lihat, berangsur. Jadi nggak langsung semuanya langsung. Ya. Begitu juga dalam masalah kajian. Kalau antum mau menjadi seorang thalib yang kuat, yang kokoh ilmunya, itu nggak bisa langsung plek. Yang penting saya pokoknya ikut daurah aja dah. Habis itu saya alim, enggak. Perlu waktu, ya. Yang kerap kali keluhan banyak dari talibul ilm yang nggak sabaran adalah, ini Ustaz kapan sih khatamnya gitu. Kadang-kadang ada Ustaz yang memang cepat khatamnya, mungkin karena melihat kitabnya mudah kayak Usul Salasah, itu di mana udah bergulir. Dan mungkin sebagian dari audiensnya itu hanya murojaah saja, makanya dipercepat. Tapi untuk kitab-kitab yang isinya pendalaman makna dan materi, itu kalau cepat-cepat, mungkin daurah gitu loh, itu faedahnya tidak sama dengan yang betul-betul sehari segini gitu. Ya. Jadi tasbitul fuad atau tasbitul qalb, pengokohan hati itu dengan cara apa? Belajar atau menerima informasi secara apa? Berangsur. Maka sebagaimana kata mereka, easy comes, easy goes. Ya. Yang mudah datang, mudah pula pergi. Ya. Sekarang misalnya gini, antum punya tabungan. Ini bukan masalah ilmu deh. Antum punya tabungan. Antum nabung jumlatan wahidah atau munajjaman? Berangsur atau satu paket nabung? Berangsur pasti. Mana yang lebih berharga bagi antum? Ya. Udah ada celengan, namanya celengan ya. Itu udah 2 tahun dan udah berat. Nah, udah berat. Ketika antum bongkar, antum hitung rasanya bernilai nggak? Lebih bernilai. Ya, lebih bernilai. Tapi coba kalau misalnya antum nabung, sekali nabung 500.000, tapi udah itu tok dah selesai. Di tabungan celengan kecil 500.000 dah selesai. Ada di alam pikiran antum tiap hari ini, ada masih 500.000, masih 500.000, masih 500.000, nggak nambah-nambah. Ya, 500.000 di sini langsung berangsur jumlatan wahidah sekali nabung tok. Dengan 500.000 hasil ngumpulin recehan dan kembalian, mana yang menurut antum lebih menyenangkan dan berharga? Pasti hasil kembalian. Bismillah. Wah, dihitung satu-satu, dihitung sama anak sama bini dihitung. Yang gitu. Ya, sesuatu yang berangsur itu kerap kali hampir selalu lebih berfaedah daripada sesuatu yang langsung jumlatan wahidah semuanya satu paket langsung. Begitu. Lebih bisa dipelajari, lebih bisa diresapi gitu. Ya. Gitu. Coba kalau misalnya kita sekarang jumlatan wahidah, ayo kita bahas tafsir juz 29 hari ini saja sampai khatam.
dari jam 6 sampai selesai pokoknya. Kapan kira-kira selesainya? Kok pakai versi ana? Ntar malam. Hah? Apa? Kurang malah ya. Iya, langsung pokoknya langsung satu, enggak ada maunya satu hari ini aja habis semuanya. Kira-kira ilmunya meletok nggak di antum? Enggak ada waktu buat murojaah. Ya. Begitu juga dikatakan di sini kata Syekh Utsaimin rahimahullah, wa kadzalika ayatul ifk. Begitu juga ayat tentang ifk, yaitu fitnah terhadap Aisyah radhiyallahu anha dan juga sekaligus fitnah terhadap Nabi Muhammad SAW. Fa innaha difa'un an firashin Nabi SAW. Bahwasanya ayat tersebut adalah pembelaan terhadap ranjangnya Nabi SAW. Beliau dan istri beliau yang mulia. Wa tathhirun lahu amma dannasahu bihil affakun. Dan ayat tersebut turun untuk apa? Untuk mensucikan Nabi SAW dari apa yang telah dikotori oleh para pengobar fitnah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, bayanu inayatillahi ta'ala bi'ibadihi fi tafriji kurbatihim wa izalati ghumumihim. Penjelasan akan apa? Akan perhatian Allah Ta'ala terhadap hamba-hambanya dalam menyingkirkan musibah mereka dan menghilangkan kegalauan mereka. Jadi Allah perhatian terhadap kaum muslimin sehingga disingkirkan musibah mereka dan kegalauan mereka. Aduh, ada lupa bawa ini sendok. Bismillah. Misalu dzalika ayatut tayammum. Ayat tayammum. Fa fi sahihil Bukhari annahu dha'a 'iqdun li 'Aisyah wa hiya ma'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarih. Dalam Sahih Bukhari ada semacam ikatan kalungnya Aisyah radhiyallahu anha atau gelang atau semisalnya itu hilang dan beliau radhiyallahu anha bersama dengan Nabi SAW di safarnya. Faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi talabih. Maka Nabi SAW pun kemudian berusaha mencarinya. Wa aqama an-nasu ala ghairi ma'in. Dan orang-orang juga ikut serta, namun mereka enggak ada berbekalan air untuk berwudu, untuk apa gitu. Ya, ini muskilah. Ini muskilahnya bukan di masalah barang milik Aisyah, bukan, sekarang di masalah fikih. Fasyakau dzalika ila Abi Bakar, maka mereka pun mengeluhkan hal tersebut kepada Abu Bakar karena mereka, ya Abu Bakar kami enggak punya air buat wudu. Gimana nih ya? Maka disebutkanlah hadis ini dan dalamnya ada perkataan fa anzalallahu ayatat tayammumi fatayammamu. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tayammum sehingga mereka pun bertayamum. Nah, itu asal mula syariat tayamum. Jadi orang-orang mengeluh kami enggak ada air, gimana nih di safar ya, maka disyariatkan tayamum. Faqala Usaid bin Khudair, berkata beliau, ma hiya bi awwali barakatikum ya ali Abi Bakar, ya ala Abi Bakar, wal hadits fil Bukhari mutawwal. Ini bukan keberkahan pertama pada kalian wahai keluarganya Abu Bakar. Di sini para hamba Allah itu, para sahabat, mereka sedang berada dalam kegalauan. Apa kegalauannya? Yaitu kami tidak ada air untuk berwudu. Ini gimana solusinya nih? Sementara waktu sholat mungkin udah sampai nih. Maka Allah Ta'ala pun turunkan ayat tayamum. Akhirnya kegalauan mereka pun hilang karena ada ayat tayamum. Dan memang begitu, Allah Subhanahu wa taala kalau memperhatikan hambanya yang taat padanya, itu akan diturunkan oleh Allah Ta'ala hal-hal yang tidak kita duga dari kebaikan Allah. Yang keempat, ar-rabi', fahmul ayati 'ala al-wajhi sahih, memahami ayat dengan cara yang sahih, dengan cara yang benar, dengan metodologi yang benar. Sebagaimana di sini misalnya
firman Allah Subhanahu wa taala, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwa, ya, Safa dan Marwa termasuk min sya'airillah, termasuk syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yattawafa bihima. Jadi Safa dan Marwah itu termasuk syiar Allah taala. Maka barang siapa yang berhaji menuju bait atau berumrah, fala junaha alaihi ay yattawafa bihima. Fala junaha alaihi. Fala junaha alaihi ini kalau dimaknai adalah tidak masalah baginya untuk bertawaf. Ya. Ai yas'a bainahuma, yaitu bersa'i antara Safa dan Marwah. Yaitu tidak masalah dia tawaf di sini, yaitu sa'i antara Safa dan Marwah. Jadi ada namanya sa'i, ya antum belum pernah sana ya? Enggak kebayang, enggak kegambar. Gimana ya? Anda mau bawa antum ke sana tapi lagi corona, gimana ya? Pun kalau udah selesai corona pun belum tentu juga, karena duitnya ini lumayan. Ya 20 juta satu orang, gimana? Mendingan umrahin antum atau beli sapi Alwi? Umrahin kita, Masya Allah. Kalau beli sapi selesai makanannya, udah jadi makanan selesai gitu. Kalau umrah juga selesai nanti, ya kan? Insya Allah. Ya semoga Allah kasih rezeki. Tapi anda masih lebih mikirin stabilitas kajian dulu, ya. Taib, jadi ketika haji atau umrah, antum tawaf di sini maksudnya sa'i di Safa dan Marwah. Ai yas'a bainahuma, silakan sa'i. Saya itu sa'i di sini adalah lari kecil Safa dan Marwah 7 kali, 7 asywat. Fa inna zahira qawlihi fala junaha alaihi anna ghayata amri as-sa'i bainahuma an yakuna min qismil mubah. Ini seolah-olah ini zahirnya dari perkataan Allah Ta'ala fala junaha alaihi, bahwasanya perkara sa'i antara Safa dan Marwah itu adalah hal yang mubah. Seolah-olah ya, padahal sebenarnya sa'i di Safa dan Marwah itu bisa menjadi kewajiban, itu adalah kewajiban di umrah dan haji. Tetapi dalam Sahih Bukhari dikatakan, An Asim bin Sulaiman qala sa'altu Anas bin Malik 'anis Safa wal Marwah qala kunna nara annahuma min amril jahiliyah. Nah, jadi ternyata ayat ini ada sebabnya. Kenapa kok pakai lafal fala junah alaihi, seolah-olah pembolehan saja, enggak sampai wajib, gitu loh. Kemudian Asim bin Sulaiman bertanya kepada Anas bin Malik tentang Safa dan Marwah. Maka kata Anas begini, kunna nara annahuma min amril jahiliyah. Dulu kami menganggap sa'i, berlari kecil di antara Safa dan Marwah itu termasuk perkara jahiliyah yang ada dulu ada di orang jahiliyah itu. Mereka orang-orang jahiliyah itu kan mereka juga umrah juga, ikhwan, haji juga mereka, tawaf di Ka'bah, sa'i berlari kecil antara Safa dan Marwah 7 kali, ya. Itu mereka melakukan itu, ya. Nah, falamma kana al-islamu amsakna anha. Ketika udah Islam udah ada nih, Islam udah ada, kita udah jadi muslim, kita menahan diri dari sa'i di Safa dan Marwah. Paham enggak maksud anak ikhwan? Jadi sa'i, yaitu berlari kecil di Safa dan Marwah, itu sudah ada di zaman jahiliyah sebelum Nabi diutus, ada, ya. Nah, ketika Nabi diutus, kaum muslimin ikut Nabi SAW, maka kemudian kaum muslimin mikir, ini kami belum menemukan syariat dari Nabi SAW untuk lari kecil di antara Safa Marwah, enggak menemukan. Dan itu sudah dilakukan oleh kami ketika masa jahiliyah. Maka kami tawakuf, bentar kami. Nah, ini penting banget nih faedahnya. Karena ini kan kita lakukan di masa jahiliyah dulu. Ya, maka kami pun enggak melakukan Safa Marwah. Maka Allah turunkan ayat, sesungguhnya Safa dan Marwah itu syiarnya Allah Ta'ala. Siapa yang berhaji dan umrah, maka tidak apa-apa. Silahkan dia untuk sa'i di Safa Marwah itu. Silahkan. Persilahan dari Allah Ta'ala ini maksudnya adalah apa-apa yang ada di pikiran kalian bahwa saya itu perkara jahiliyah dan tidak ada di dalam syariat Islam,
maka lakukanlah itu sekarang. Nggak masalah kok, itu nggak masalah, karena itu semua adalah syiar dari Allah Subhanahu wa taala. Paham nggak di sini, ikhwan? Ini penting juga, ini adalah dalam masalah manhajiyah dalam beragama, dalam beribadah. Pertama, bahwasanya apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah ketika itu walaupun kelihatan baik, sedangkan dalam Islam belum menyetujuinya, maka jangan lakukan itu manhajnya. Contoh, bertahannuts dan ta'abbud menyendiri di Gua Hira. Itu kapan? Sebelum Nabi diutus. Sebelum Nabi SAW diutus. Maka sekarang apakah boleh kita bertahannuts atau berta'abbud dan menyendiri di Gua Hira misal, atau di gua tertentu dalam rangka mengikuti Nabi SAW ketika sebelum diutus? Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena setelah Nabi SAW diutus, Nabi nggak pernah melakukan itu. Sahabat nggak pernah melakukan itu. Lah kita jangan kemudian kita lakukan itu. Bersikaplah seperti mereka ini, tawakuf, nggak melakukan itu. Kedua, faedahnya adalah ibadah itu tauqifiyah. Ya, ibadah itu tauqifiyah, perkara yang betul-betul kita harus mengikuti bagaimana dalilnya, syariatnya, bukan kita yang penting udah menjadi tradisi deh ikutan aja. Enggak. Kalau ternyata tradisi tersebut disetujui oleh Islam, alhamdulillah, lakukan. Ya. Begitu. Kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullah, wa bihadza urifa anna nafyal junahi laisal muradu bihi bayana asli hukmi sa'i. Di sini ada diketahuilah bahwasanya menafikan junah itu adalah keburukan, tidak apa-apa, yaitu maksudnya bukan menjelaskan asal hukum sa'i mubah, bukan. Wa innamal muradu nafyu taharrujihim bi imsakihim anhu, melainkan maksudnya adalah menafikan ketidakenakan mereka dengan tidak melakukan sa'i di Safa dan Marwah, karena haitsu kanu yarawna annahuma min amril jahiliyah. Ya, mereka itu menganggap bahwasanya lari kecil di Safa Marwah itu adalah perkara jahiliyah, yaitu yang biasa dilakukan di masa jahiliyah dulu. Wa amma aslu hukmi sa'i faqad tabayyana biqaulihi, asal hukum sa'i itu sudah jelas dengan perkataan Allah, min sya'airillah, syiarnya Allah, harus dilakukan. Begitu, itu hukum aslinya. Wallahu taala alam. Ya, kita cukup untuk usul fi tafsir sampai poin ini insyaallah taala. Kita lanjutkan ke kitab Kaifa takun miftahan lil khair. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.